Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lentera Sunyi. Bersama saya admin Lentera Sunyi. Kali ini admin akan menceritakan kisah pengalaman Ida bersama kawan mahasiswanya saat diklat ke Gunung Salak. Bagaimana kisah pengalaman mereka? Langsung saja kita simak ceritanya. Sebagai seorang pendaki, banyak kejadian mistis yang kualami ketika aku mendaki gunung. Tapi kisah ini adalah yang paling menyeramkan dalam riwayat pendakianku ke sejumlah gunung. Peristiwa ini menyebabkan trauma selama 1 tahun lebih. Seperti biasa setiap tahun organisasi kami, mahasiswa pecinta alam pada sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta selalu mengadakan diklat atau pelatihan untuk calon anggota baru. Kali ini kegiatan tersebut diadakan di Gunung Salak, Sukabumi. Dari awal pemberangkatan menuju lokasi pertama, keadaan baik-baik saja. Semua berjalan sesuai schedule yang telah ditetapkan panitia. Kebetulan, aku menjadi mentor pembimbing untuk satu grup yang terdiri dari Kenny, Irfan, dan Agung. Tugasku adalah mengawasi dan membimbing mereka selama dalam pendakian. Sedangkan 2 grup lagi dipimpin oleh Bayu dan Hendy. Jumlah peserta termasuk senior dan panitia tak kurang dari 20 orang. Perjalanan menuju lokasi pendakian pertama ditempuh sekitar 2 km. Itu pun baru tahap pemanasan. Para catas, istilah untuk calon anggota, harus berjalan sejauh 2 km dengan membawa beban carrier rata-rata 9-12 kg per orang. Selama dalam perjalanan, tampak sekali aku lihat para catas ini sangat kelelahan. Apalagi Kenny, yang kebetulan catas wanita satu-satunya. Ketika perjalanan mulai memasuki perhutanan, terjadi sedikit kekacauan pada Kenny. Tiba-tiba dia ketakutan sambil memegang tangan rekan sesama catas. "Ada apa, Ken?" tanyaku agak jengkel juga. "Lihat Kak Ida, di sana ada orang tinggi besar menghadang jalan kita," jawab Kenny. Tangannya gemetar menunjuk ke depan. Tapi aku dan yang lainnya tidak melihat orang yang dimaksudnya. "Mana Ken? Kamu jangan bercanda ya. Ayo kita jalan lagi," perintahku. Tidak, aku takut Kak," bantah Kenny setengah merengek. "Kalau kamu tidak melanjutkan pendidikan ini, kamu batal jadi catas. Lagian kamu jangan nyusahin gitu dong," kataku mengingatkan. Kenny pun hampir menangis. Untunglah, karena bujukan dari beberapa teman catas dan semangat dari para senior, akhirnya dia mau melanjutkan perjalanan. Untuk menuju titik pendakian pertama, jalan yang kami lalui sudah sedikit sulit. Apalagi para senior cowok harus membuka jalur terlebih dahulu. Ditambah lagi rute yang becek dan licin karena seringnya turun hujan. Ketika hari menjelang sore, kami harus mencari lokasi peristirahatan.
Setelah mendapat lokasi yang cukup baik, kami mulai memasang tenda. Ada sebagian yang membuat makan malam, dan tak lupa membuat perapian untuk penerangan dan menghangatkan badan. Setelah rapi semuanya, para senior mengumpulkan catas untuk evakuasi dan pelaksanaan jadwal besok hari. Waktu itu jelas sekali kulihat wajah Kenny yang pucat dengan pandangan kosong. "Kamu kenapa, Ken?" tanyaku, tapi Kenny diam saja. Ngapain kamu bengong saja? Masuk gak tuh pelajaran?" bentak Jawir sebagai panitia pelaksana lapangan. Kenny pun terperanjat. Iya kak," geragapnya. Setelah evakuasi selesai, para catas dipersilakan kembali ke tendanya masing-masing. Begitu juga dengan para senior. Namun, belum sampai setengah jam kami beristirahat, tiba-tiba terdengar suara Kenny berteriak keras. Tolong! Tolong!" Sontak kami berhamburan keluar menghampiri tendanya. Kami melihat wajah Kenny berubah menyeramkan, matanya melotot ke atas. Ketika salah seorang dari kami menanyakan keadaannya, tiba-tiba Kenny malah tertawa dengan keras. Namun itu bukan suara tawanya yang asli. Tawa itu seperti suara seorang lelaki. Lebih aneh lagi, Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita cekikikan, mirip mak lampir dalam sinetron. Akhirnya kami sadar kalau Kenny kerasukan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Jawir yang memang paling senior dari kami. Kenny tertawa dan tertawa. "Aku yang punya tempat ini," jawab Kenny dengan suara berat seperti lelaki. "Kami mohon maaf apabila berbuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa," bujuk Jawir. Kenny hanya diam. Anehnya, beberapa saat kemudian Kenny berubah tenang. Namun ketika saya memintanya istirahat di tenda, tiba-tiba Kenny kembali berteriak dan meronta-ronta. Sontak Jawir mendekap tubuh Kenny. Bahkan karena takut terjadi sesuatu, kami bersepakat mengikat kaki dan tangan Kenny. Ya, kami takut Kenny akan lari dan masuk jurang. Sampai pagi harinya kami tidak tidur, hanya menunggu Kenny yang sebentar-bentar kerasukan dan mengamuk. Namun karena jadwal harus dilaksanakan, maka kami harus berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Kali ini rute yang kami tempuh sangat sulit. Hujan yang turun mengakibatkan jalan setapak becek dan licin, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan, perjalanan kami jadi sangat lambat dan melelahkan. Akhirnya kami memilih berhenti ketika melihat Kenny tiba-tiba terjatuh. Beberapa peserta lelaki membopong tubuh Kenny yang terjatuh. Anehnya, Kenny meronta-ronta sambil mendengus seperti seekor harimau. "Aku suka dengan anak ini," kata makhluk itu dengan suara yang sangat menakutkan. Kami kembali sibuk mengurusi Kenny. Demit ini menyukai Kenny dan selalu mengikutinya. Dengan sisa-sisa keberanian para senior, secara bergantian menginterogasi si Demit, yang tentu saja dengan bahasa Sunda. Diketahui mengapa Demit itu selalu mengikuti Kenny. Ternyata Kenny telah membuang bekas pembalut sembarangan. Demit tersebut sangat bandel, tidak bisa disuruh keluar. Hal ini memaksa Sapri, senior yang mengerti spiritual, mengusir dengan doa-doa. Tetapi tetap saja Demit itu bersemayam di tubuh Kenny. Aku yang tak tega melihat Kenny langsung membacakan doa-doa di telinganya. Ketika baru selesai, tiba-tiba mata Kenny melotot ke arahku sambil tertawa dengan suara lelaki yang menyeramkan. "Kamu gadis cantik sekali," kata Demit yang bersemayam dalam tubuh Kenny. Sontak aku menjauhi Kenny.
karena dia sepertinya ingin menyentuhku. Dengan sikap pula, Emma, teman seniorku, langsung menutup mata Kenny karena pandangannya tak lepas dariku. Karena keadaan Kenny yang tambah buruk, pendakian akhirnya kami tunda. Kami pun kembali membuka tenda. Jadwal yang telah disusun tidak terlaksana dengan baik. Pagi harinya, tepatnya hari ketiga, kami kembali lagi berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Sebelum berangkat, Hendy teman kami melihat ada seekor anjing berbulu putih di balik semak-semak. Aneh, kok ada anjing hutan menghampiri tenda kita? Tanya Hendy. Mungkin saja dia mencium makanan yang kita bawa, jawab Sapri. Tanpa curiga, kami pun segera melanjutkan pendakian. Kali ini mendaki benar-benar sulit. Selain cuaca yang tidak mendukung karena hujan turun dengan lebatnya, juga kondisi peserta yang mulai kurang fit. Hal yang tidak masuk akal. Di tengah perjalanan dan derasnya hujan yang memaksa kami harus ekstra hati-hati itu, aku dikagetkan dengan kemunculan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan cepat dan sudah berada di depanku. Yang lainnya mana, Ken? Tanyaku tanpa rasa curiga. Mereka masih jauh, Kak. Ayo kita jalan duluan. Dan tetap semangat, Kak. Kata-kata Kenny ini membuatku takjub dan penasaran. Namun aku hanya terdiam sambil terus berdoa memohon pelindungan yang maha kuasa. Akhirnya, aku dan Kenny menyusul rombongan terdepan. Tapi aku heran, karena semak yang kami pangkas untuk dilewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya. Kita tunggu yang lainnya, kata Jawir yang sudah berhasil aku susul bersama Kenny. Tak berapa lama rombongan paling belakang telah sampai. Bagaimana ini? Jalur yang sudah dipangkas kok bisa tertutup kembali? Tanya Jawir ke Eko sebagai ketua rombongan. Sudahlah, kita pangkas lagi di tempat yang tadi juga, ujar Eko yang mencoba tetap tenang. Seringnya terjadi keanehan, membuat kami harus berjalan beriringan. Jangan sampai terpisah jauh, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, sambil berdoa, tak sedetik pun pengawasanku lepas dari Kenny yang melihat kejanggalan pada dirinya. Karena kondisi yang tidak mendukung dan hari pun menjelang sore, kembali kami membuka tenda di lokasi yang tidak sesuai rencana kami sebelumnya. Hari keempat ini kami mengalami pendakian yang letihnya tiada tara. Ketika hari menjelang maghrib, tiba-tiba kembali tubuh Kenny dirasuki demit yang selalu mengikutinya. Kenny meronta-ronta dan menendangi siapa saja yang dekat dengannya. Untunglah Jawir dan Sapri dengan sikap menelikung tubuh Kenny yang kecil itu. Karena tenaga Kenny berubah sangat kuat, maka para senior dan para catas pun ikut membantu. Mereka membopong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sulit dibayangkan. Tubuh Kenny terus meronta dan menendangi sambil terus mengoceh dalam bahasa Sunda. 7 tenaga lelaki tak tahan menahannya. Setelah tak ada yang sanggup memeganginya, sebentar-bentar tubuh Kenny terangkat ke atas dan melayang-layang, seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa teman senior berusaha menahannya. Kenny berteriak keras dan tentu saja membuat kami yang wanita menangis histeris. "Tolong, jangan bawa aku!" teriak Kenny. Fakta yang tak masuk akal terus saja terjadi. Kenny seperti mengalami penganiayaan. Sebentar lagi melayang, namun kemudian jatuh terempas ke tanah. Melihat kejadian ini, tak henti-hentinya kami memandangkan takbir. Sedang aku sendiri, tak tahu lagi harus berbuat apa.
Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai lewat tengah malam, demit seolah terus menyiksanya. Bahkan lebih sadis lagi. Kali ini iblis tak terbendung lagi. Siapa saja pasti akan diserang. Aneh sekali. Meski dalam penderitaan yang tiada tara, tapi terkadang Kenny tersadar bila demit keluar dari tubuhnya. "Emma, awas, dia mau masuk ke tubuh kamu," teriak Kenny. Kesal dengan peringatan itu membuat demit itu marah luar biasa. Kembali dia menyiksa Kenny dengan ulahnya yang semakin menjadi-jadi. Moni yang sedari tadi sibuk dengan komat kamitnya, dengan spontan langsung mengumandangkan azan pada jam 2:30 pagi. Tiba-tiba keadaan hening karena suara azan. Kami yakin demit itu takut dengan azan. Dia mungkin telah pergi meninggalkan tubuh Kenny. Alhamdulillah, kami bersyukur karena Allah masih melindungi kami. Tapi dugaan kami salah. Demit itu sadar kalau dia hanya dikerjai oleh azan Moni. Dia kembali dengan ganas dan menyiksa Kenny. Bahkan kali ini Moni tak luput kena sedikit bogemnya. Kamu tidak takut dengan Allah?" bentak Jawir. Tidak. Jawab demit itu meminjam mulut Kenny. "Masuk neraka kamu, kafir kamu," susul Sapri. Iblis malah tertawa dengan sangat menyeramkan. Pagi harinya, kami sebagai panitia memutuskan untuk kembali turun mencari perumahan penduduk dengan maksud menyelamatkan Kenny. Karena walaupun hari telah pagi, demit tetap mengikuti dan menyiksa Kenny. Perjalanan turun diwarnai dengan pertarungan yang hebat. Bahkan, aku yang berlari paling belakang sempat carrier ditarik demit sialan itu. Hampir aku terjatuh. Bahkan lewat mulut Kenny, demit itu mengancam bila telah lewat siang hari, dia akan mengundang teman-temannya yang lebih banyak lagi. Ketika kami hampir sampai di pemukiman penduduk, tiba-tiba demit sial berpindah merasuki tubuh Rani. "Jangan!" teriak Rani sambil menangis histeris. Rupanya dengan jelas Rani melihat makhluk tinggi besar hitam dan berambut panjang itu. Karena tersadar demit itu tidak berhasil merasuki tubuh Rani. Singkat cerita, akhirnya Kenny ditangani oleh salah seorang supranaturalis di kaki Gunung Salak. Setelah ditangani, keadaan Kenny mulai tenang dan tidak kacau lagi. Setelah itu kami memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Syukur alhamdulillah, demit itu sudah tidak mengganggu lagi. Dalam perjalanan pulang, aku yang tertidur di bus bermimpi Kenny diikuti demit itu sambil menyeringai ke arahku. Sontak aku terbangun. Rupanya Kenny kembali mengamuk di bus. Sampai di kampus, Kenny langsung dibawa ke orang pintar. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa makhluk itu dulunya seorang jawara sakti dan melarikan diri ke Gunung Salak sebagai tempatnya yang baru. Kenny disukai makhluk jahanam ini karena akan dijadikan pendamping di alam kegelapan. Karena itulah, kemanapun Kenny pergi, makhluk itu selalu mengikutinya. Saat berusaha mengobati Kenny, orang pintar tersebut menyuruh makhluk itu untuk kembali ke asalnya. Tapi dia tidak mau kalau tidak diantar. Sudah barang tentu, tak ada teman-teman yang mau mengantar. Karena kami takut itu hanya jebakan saja. Dengan kejadian tersebut, selama 1 tahun lebih aku merasa diikuti oleh makhluk itu. Sampai ke kamar mandi pun harus ditemani oleh kakak atau ibuku. Sampai kini aku tidak tahu bagaimana nasib Kenny selanjutnya. Namun, sempat ku dengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat. Mungkin hanya dengan pilihan ini dia bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya.
Itulah pengalaman Ida dan kawan-kawannya saat diklat ke Gunung Salak, Sukabumi. Semoga kita semua bisa mengambil pesan positif dari kisah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.